Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan hari yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan, dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, jamahlah hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tertulis demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi tembok yang dapat menghalangi seseorang untuk mendengarkan Injil. Semua orang bisa mendengarkannya. Berita Injil tidak lagi hanya disampaikan memakai cara yang lama, tapi sekarang lebih banyak menggunakan cara yang baru, yakni melalui teknologi informasi dan internet. Pada tahun 2019, seluruh wilayah tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia telah terhubung jaringan internet. Dan situasi pandemi sekarang ini semakin mendorong setiap orang untuk mempunyai akses internet melalui handphone atau komputer. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menyadari fenomena apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Dunia sedang diambang akhir zaman. Dalam Matius 24 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Kemajuan teknologi yang ada sekarang merupakan campur tangan Tuhan untuk mempercepat pekabaran Injil, dan dengan demikian mempercepat kedatangannya. Beriringan dengan pemberitaan Injil, penyesatan akan semakin banyak, dan sudah nampak sekarang ini begitu banyak penyesatan. Selain itu saudara, akhir zaman akan diwarnai dengan berbagai tantangan yang baru. Situasi yang ada sekarang ini hanyalah pendahuluan dari apa yang akan terjadi nanti. Tanda-tanda yang lain sudah begitu nyata. Dosa semakin merajalela, kemerosotan moral di mana-mana, berbagai bentuk penyimpangan seksual menjadi sesuatu yang legal. Bencana alam terus terjadi di berbagai belahan bumi. Pengembangan chip untuk ditanam di tubuh semakin ditingkatkan. Cashless society semakin terwujud. Teknologi dan peralatan perang semakin canggih, yang menjadi tanda akan adanya perang yang besar. Bahkan senjata nuklir yang sekarang ini ada sudah melebihi kekuatan bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ada begitu banyak tanda-tanda yang terjadi sekarang ini. Tanda yang menunjukkan bahwa dunia ini sudah diambang akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang harus kita lakukan menghadapi situasi akhir zaman? Yang pertama adalah teruslah beritakan Injil kepada semua orang. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Dalam Matius 28 ayat 18-20,
jelas sekali Tuhan Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa murid-Ku." Ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya agar tahu firman, tapi harus benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Yang keempat, saudara, jangan takut menghadapi situasi akhir zaman, karena ada Tuhan yang menyertai kita selalu di setiap saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, ampunilah aku, orang yang berdosa. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang telah mengambil keputusan dan berdoa bersama menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, belajarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dan setialah sampai akhir. Bagi saudara-saudara semuanya, mari kita jalani hidup ini dengan hati yang kuat dan percaya. Bersukacitalah, jangan takut dan jangan gelisah, karena ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Penyertaan Tuhan sudah cukup bagi kita, sebab itulah yang kita perlukan. Bersama Tuhan, kita bisa lalui semua. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk mengatasi segalanya. Ingatlah dalam ayat ini, Matius 28 ayat 20 bagian B, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, supaya kami tetap teguh, percaya kepada Tuhan, tidak takut dan tidak gelisah dalam menghadapi situasi akhir zaman, sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami di setiap waktu. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi saksi dan terang dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan yang dari Tuhan, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa agar diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami selalu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami tidak larut dengan dunia ini, tapi kami selalu ada, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.